Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin persilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin radiyallahu an syadatina asyabi rasulillah wa ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم والعظيم والسلطان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Mustika Bahrum, yang biasa kita panggil sehari-hari dengan gelar Sultan Pengayom Megah, atau hari ini berkunjung sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Kita doakan selalu semoga beliau dipanjangkan umur, diberi kemudahan dalam melaksanakan serta menjalankan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tadi agenda kita adalah penyerapan aspirasi. Saya harapkan ada yang disampaikan jangan malu-malu, tetapi ini yang sifatnya kepentingan umum, jangan yang kepentingan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pak Kades, Bapak, Ibu-ibu saya hormati, hari ini betul kata Pak Kades, kalau itu cuman kemasannya aja reses, nyerap aspirasi, sebenarnya bisa bubar sekarang kita. Jadi tidak hanya sampai di situ yang saya renungi, bukan hanya sehat silaturahminya, tapi hakikat berkah silaturahmi itu. Saya dapat banyak saudara di Panggung Rejo itu, orang Bali, saya saudara, karena mereka sebelumnya 2-3 bulan lewat datang ke rumah, minta kenal Pak Mustika Bahrum, minta dibina. Namanya kami ini minoritas. Di Pringsewu ini kan kami ini minoritas. Anda Lampung tohot kita cek seni kujurma. Tunggul, nek iso dadik ki wong. Itu persamaan. Jadi nggak pernah kita memutus silaturahmi atau menganggap itu nggak ada guna, nggak. Tunggul wae iso ada manfaatnya. Jadi alhamdulillah. Koyone, saya lihat antusiasnya lumayan. Tapi kalau dari silaturahmi itu, insya Allah yang bisa menyampaikan Mustika Bahrum sampai posisi hari ini juga karena silaturahmi, Pak. Bukan saking hebatnya tung berduit dan Mustika Bahrum, karena silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur, menambah rezeki, apapun itu. Rezeki saudara, rezeki itu bukan hanya bentuk materi, tambah dulur, tambah kerabat, tambah informasi, wawasan, itu rezeki. Salaman kita ini rezeki, kan sebelum lepas kedua tangan seorang muslim itu sudah dihapuskan dosanya. Iya, semalam agak panjang juga itu saya ngisi tausiah itu. Iya, saya sampaikan. Dia
Karena memang dikasih waktu seluas-luasnya. Memang pengajian sebentar ada sekitar setengah jam. Setelah pengajian disuruh saya ngomong. Sejam setengah saya berdiri. Untung kalau nggak dikasih Sprite sama gelas segar. Nek kayak gelas segar, Sprite, kopi, jadi orang jam setengah itu. Saya bilang ini yang ngasih tausiah yang bayar ini, saya bilang. Bukan yang ditausiah yang dibayar, ini yang ngasih tausiah yang dibayar ini. Nah itu, ada benar kata Pak Lurah tadi, Mas. Untung kita ada yang jadi, saya berterima kasih. Ya artinya karena khususnya wilayah kita sini, khusus Tanjung Agung, WAW inilah, itu suara kita di sini. Di dunia ini dulu kita rasakan surga. Bagaimana caranya? Bersyukur. Apa yang sudah kita raih, kita nikmati, syukuri. Tapi kalau tidak bersyukur, yang kita rasa, yang sudah kita raih nggak bakal kita rasakan. Karena yang pikiran kita yang belum kita raih. Ya kalau semalam ada 67 dalilnya keluar, ya hari ini kan nggak perlu dalil. Itu kata Pak Kaum, ngajari aku ciri-ciri. Oh udan, kocor. Ya, numpuk-numpuk main angan. Angel Pak. Sekolah Hamzah Petokopi di Mesir, Al-Azhar, buku agama kita sampai segudang yang kita pelajari. Tapi di sini kita masih kita pelihara iri, dengki, benci orang, hasut, serakah, meripit, merikidil, merek, kehe, buang ke laut baik mah, hari nggak nyampe ke sini, berarti ibadahnya belum ngepek. Saya sampaikan, ampura ya para ustadz yang suka kadang-kadang memberitahu sih. Ampura bukan ngajarin sih. Pentingnya itu ngaji diri. Saya bilang begitu, saya nggak takut, karena saya bukan tipikal, maaf saya larang batin ini jadi punya mental pengemis. Pemimpin nggak boleh. Harus layak, pantas. Nek didadi ke dewan, dadi ke Pak Lurah, dadi ke Pak Kadus, pantas. Bukan oleh hasil kita atau nyumbah orang. Gak boleh, anak kita kan gak kita didik untuk begitu kan. Harus dia mandiri, berjuang, bertarung. Artinya punya karya dia. Kan gitu sih. Jadi bukan saya takut nanti dia gak milih saya, bukan. Upamanya berpikir saya datang sini karena saya pengen pemilu 2019, enggak ada, saya bilang masih tange. Dia ingat kita ini kan pendek ya, karena setahun hapus hujan sehari itu jelas. Jadi nggak ada implikasi, ada muatan politik. Saya datang ini, saya bilang satu, menunjukkan kapasitas saya anggota DPRD provinsi, berarti mewakili banyak wilayah. Kedua, saya bersilaturahmi ya, kalau nanti ada kebaikan itu mengiringi, bukan tujuan utama. Tapi kalau tujuan utamanya nanti untuk saya pakai untuk tim saya, itu nanti akhiratnya nggak ngiring, itu nggak ngikut. Tapi kalau niatnya silaturahmi, akhirat dunia pasti mengikuti. Tenang ya Pak. Ini mumpung agak redup-redup dikit, saya kasih dikit lah isi. Iya, ya, man. Isi TV. Kalau tanya agama enggak, kan? WAW mah enggak, tapi masih ada juga dikit-dikit mah, kan gitu. Pemainnya, pemain lamo. Iya, karena kedua udah saking ngerasa awak gede kita, karena dekat si Anu, timnya Anu, wang api tenan di bola balik, sebulan 2 bulan, udah serah Allah ngerasa baru kita gede. Nanti jelas. Tapi kadang-kadang nggak jadi pelajaran kita, karena tiap periode begitu-begitu terus, kan nggak nambah ilmunya, ya kan? Rugi, tidak menambah wawasan. Ya, saya sampaikan itu, tapi kan itu bukan arti untuk kita dendam atau apa, enggak, supaya memberikan edukasi, pemahaman, pencerahan, supaya demokrasi kita ke depan lebih bagus. Yang kita pilih yang layak, yang pantas. Kalau ada yang betul-betul kita kenal, pribadi, karakter, bahkan rumahnya, itu nomor 1. Yang lain mah datang. Baiknya ketika ada kepentingan,
Datang. Apa ruginya dikasih orang duit cukup, jangan ke duit cetak dewe gorengnya, nyetak dewe. Mau kau bingung nyetak itu. Jangan kan duit selembar 2 lembar, ya kan? Nah, jadi gitu. Saya sampaikan pahit kadang-kadang saya sampaikan itu. Jadi saya buang aja buku-buku itu, saya bilang. Percuma kita belajar sampai ke Kairo sekalipun kalau memang di sini kita masih pelihara kekotoran hati kita. Tidak ada ukuran, saya bilang. Kita yang rajin beribadah segala macam. Tapi bahkan nggak jarang kita memberi tausiah, ceramah, tapi nggak kanggo dewe. Itu mesti banyak-banyak tafakur kalau dalam agama. Introspeksi diri. Ya kadang-kadang mungkin ada juga yang kesentil itu, tapi jajong aja. Di sini masih banyak nggak yang pasang-pasang nanam serai, saya bilang di mana-mana itu di Tanjung Kerta, masih. Di antara kita ada yang di depan rumahnya nanam serai, di pinggir jalan. Ya kan tugas kita ngeles. Pelurah besok saya pakai minyak tanah aja itu, saya bilang. Kayak kurang gon, saya bilang gitu. Iya, padahal samping rumah, belakang rumah ombo. Kok diberem? Seolah-olah kita orang lain nggak bisa nginjak ber itu, nggak boleh nginjak jalan berem di pinggir depan rumahnya. Jalan kita jadi kecil tambah sempit. Anak kita lewat gara-gara ada serai ke tengah, motor lewat. Udah uang badak, sepucu balak yang ditumbur, saya bilang minimal sepatu mungkin paling tidak itu warga kita, masyarakat kita. Jadi itu Pak Kadus, kalau memang di sini mulai nanti di kampung juga saya sampaikan, di mana-mana saya sampaikan. Jadi supaya ya kan kita ini kan yang kita cari dari hidup ini ada kemanfaatan. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Ya kan? Jadi ketika itu kita sampaikan, pahit juga ketika itu ya silakan. Mudah-mudahan jadi obat. Daripada saya basa-basi. Ya kan? Tapi tujuannya tertentu. Enggak sampai. Walaupun pahit. Jadi untuk nyampe ke situ kan kudune mengenal diri dulu. Jadi sedikit cerita ini karena ini kan terakhir, jadi agak sedikit berkeluh kesah dengan saudara, ya enggak? Bercerita 11 titik atau gini. Sebenarnya kalau di sini enggak perlu cerita lagi. Terus ketika Mustika Batu. Bukan setahun 2 tahun, ya kan? Ya, dari dulu sampai sekarang kan masih tetap saya begini kan, nggak pernah merubah pola cara saya begini. Jadi bukan dibuat-buat, iya kan? Tidak dibuat-buat. Baik ketika ada maunya, musuhin ketika kita, misalnya ketika ada nggak terima, kecewa, enggak. Karena justru itu mungkin rahasia. Ada Allah memberikan. Ya mungkin kalau dibanding calon-calon anggota-anggota dewan yang lain yang jadi itu mungkin paling murah WDW. Orang 3-4 miliar. Uang kabupaten bisa di atas 1,5, 1,5. Yang provinsi kok di ujung nabur. Oh itu 260 juta. Paket nilai negor itu apa titulikur uduk sudah rolas itu titulikur 72 maksudnya kan dibalik ya kan bukan 72 tapi 27 ya kan nak sudah rolas kan dibalik namanya. Tapi alhamdulillah ada keberkahan.
hikmahnya di situ. Yang dilantik itu sopo, iya kan? Ada malu hati sih sebenarnya. Kok gini orang kayak duit seket, kan? Satu orang, kok kita di satu rumah. Tapi saya nggak lupa kok itu. Saya kemarin nggak bisa ngasih duit, giliran ada rezeki jalan saya bisa ngasih duit, kan gitu, ya kan? Saya balik. Nyalon saya nggak muter-muter di mana-mana itu, giliran udah jadi saya datengin, iki oleh-oleh, jarang, coba jarang. Yang memutar itu dari dulu kan gitu, caleg saya nggak keluar, caleg Dewan Kabupaten, di periode kedua ketiga nggak nemen. Udah jadi ya muter ya, diundang uang datang, kalau ada di rumah nggak nyumput, ya kan? Nggak nyumput. Ada di rumah datang, justru saya putar. Tapi kadang-kadang kalau hanya sendiri yang memberikan edukasi pemahaman itu ya angel suwe majunya pola pikir kita. Dari kita lah memberi pemahaman sama saudara kita, adik-adik kita begini loh cara. Insya Allah ya demokrasi ini semakin maju. Udah nanti mungkin dibentuk paling dasar, paling rusaknya baru naik ke atas. Lama-lama demokrasi kita itu maju. Yang kita pilih itu yang layak, yang pantas, yang betul-betul bisa mengakomodir, memperjuangkan kepentingan masyarakat kita. Alhamdulillah kemarin saya dapat informasi, kemarin saya di Pampangan resesnya di Mios. Ya Pak Lurah, aparatnya, kadernya ke atas, warga-warga Mios itu kumpul semua. Kata Pak Lurah itu sudah mau tender itu, 5,4. Padahal saya dulu dapat mintanya ke 5,1 miliar. Jalan di depan Tugu itu sampai ke WH. Ditambah 75 cm kiri kanan. 1,5 meter, mudah-mudahan jalan kita nambah lebar. Ya. Itu sudah diketok palu sama DPRD periode sebelumnya. Anggaran itu. Saya datang berikut Pak Lurah rombongan abdesi, 12 orang. Saya bawa wartawan juga ke DSPU, minta, alhamdulillah dikasih 5,1, bocoran kemarin jadi 5,4, ya alhamdulillah, kayaknya besok lebaran tender, mungkin bulan 4, ujung atau Mei kerja, Mei Juni itu kan kerja, ya kan jalan kita lebar, walaupun baru sedikit-sedikit, nanti APBD perubahan kalau bisa saya minta lagi, nanti bisa lihat di Kubu Batu, payung Kubu Batu itu hancur juga. Seluruh periode 2026 kalau bisa minimal dari Sukajaya sampai ke perbatasan Penengahan. Mulus itu baru kita lebarin secara keseluruhan. Tapi setiap ada program nambah jalan, nambah lebar. Diawali deh yang betul-betul paling rusak. Kalau 3 titik itu udah dibenerin, kayaknya daripada Sukat sudah aman. Karena yang rusak-rusaknya sudah nggak seberapa lagi, paling pojok-pojok di Cimanuk pojok apa gitu di bawah itu. Jadi artinya di Gunung Sugi apa di Teba Jawa juga ada, tapi nggak terlalu banyak. Kalau di Weharong ini Pungki ini nemen itu, waduh itu. Jadi insya Allah itu di pertengahan tahun sudah mulus. Ya, nah itu saya akan berusaha terus memperjuangkan sampai pada Suka. Karena dari zaman dulu, dari Cukup Balak itu sampai Tata itu, kayaknya orang tahu, enak Dewan Provinsi. Jadi siapa yang mau mikirin? Nyuruh orang yang kita wakilin, nggak mungkin. Dia mau berpikir sejauh itu, mencari cara. Padahal saya bukan di Komisi 4, saya di Komisi 1, mencari cara supaya bisa ketemu dengan Kadis PU, ketemu dengan Molpian, sudah nama apa? Kalau enggak awak EDW. Jadi jangan salah-salah. Saya minta doanya mudah-mudahan tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan itu. Ya, Bapak ya, ini hujan ini bubar juga kan nggak bisa begini. Hah? Pelosok itu dengan sendirinya kalau saya ada pokir nggak disiin uang liyo Pak. Nggak disiin uang liyo lah wes lah. Pemimpin itu tugas pemimpinnya gitu.
Anak kita nggak minta, sepatunya jebol, pasti orang tua beliin. Anak nggak minta, bajunya robek, orang tua beliin. Dipikirin, karena nama tugas sebagai pemimpin. Kan gitu. Nah itu ketua, kalau memang jadi pemimpin gitu loh. Iya kan? Kita harus uji kemarin-kemarin dewan-dewan kita yang sudah jadi. Kita uji. Yang dapat suara 3.000 itu hebat, hebat. Dapat suara. Belum teruji. Itu karena saking oke nenek mbak. Tenan. Belum teruji, belum hebat. Ada kan habis pusok, habis rawa, habis kebon. Belum. Pernah enggak dia enggak pakai duit banyak jadi nanti? Belum. Berarti dia sudah menurut masyarakat, menurut orang, menurut warga layak dia jadi pemimpin. Ada rasa di sini. Walaupun enggak ketang siji dibagi. Walaupun dia enggak ngasih duit banyak, dikasih enggak ketang siji. Yang lain bayar oke, ya enak juga sultan ya. Nah, sudah 3 kali, 4 kali kalau undangan tempat kita ini dikasih. Ketika di sininya ada. Tapi kadang-kadang yang dablok mah enggak itu Pak. Iya, yang dablok itu banyak juga. Yang ulang-ulang kita udah hadir, undangan, giliran pilihan, lali. Enggak sedikit. Enggak ada nilai itu. Iya kan? Kenapa? Karena ya kita itu daya ingat kita ini pendek. Iya, yang hari itu saja, yang di ujung aja yang kita ingat. Ya tapi ya untuklah banyak batasan pemahaman. Yang pasti saya tidak pernah melihat itu. Karena mengotor-ngotori hati ya. Hati saya aja, kalau kita tahu itu gak bila aku alah mal-mal ngetek ke beraswa ya kan, mal-mal ke beraswa dapat manfaat apa enggak, hati saya kotor, tertutup pintu rezeki, pintu barokah ketika hati kita ini kotor ya kan. Tapi kalau kita jaga hati kita bersih, insya Allah gampang. Ada cara Tuhan, cara Allah memberi, mengganti yang hilang itu. Kan gitu. Endingnya niat dan tujuan kita nyampe, dikabul, terlepas berapapun suaranya, ya kan? Iya, nggak perlu harus kayak orang kita apa rungkat ya, ikut ya. Ente-entean maksudnya rungkat ente-entean nggak perlu harus ke situ. Allah melindungi kita juga. Coba kalau Allah tidak memberi pencerahan ke batin kita ini, ya kan, maaf saya bicara pribadi lah. Coba kalau Allah tidak membimbing, ngelihat orang pat, tasih sini, batu sini, panas juga awak dewe kan, ngadol sawah, SK tak gadek 200 juta 10 bulan terakhir, kan masih bisa. BPKB mobil sekolah, tah 100, ini loro mobil itu 200. Tapi kalau tidak ada petunjuk dari Allah, mungkin saya jabanin, saya lakuin. Tapi kata Allah mengingatkan hati kita, jangan diikutin. Kalau kata Roma Irama, jangan didengar. Jangan didengar, semua itu tidak benar. Kok bisa ya nyampe ke sana nih nomornya? Padahal nggak ada loh, kadang-kadang belum pernah saya nyanyi itu. Tapi yang ngalir aja. Saya juga setiap ngomong nggak pernah ada yang saya siapkan. Saya udah skema ngomong ini nggak ada. Jadi iya kan, semuanya ngalir aja, ada aja.
Cara untuk nutup uang karena membeli orang pencerahan ada aja, ngalir aja. Jadi itu Tuhan melarang. Ya udahlah. Akal saya berpikir, masa iya? Berarti kalau itu yang di depan berarti nafsu saya. Saya mengikuti hawa nafsu ketika semua itu saya lakukan. Nah itulah. Makanya kita selalu minta doa diberi petunjuk oleh Allah. Ketika diberi petunjuk, berarti kita ingat, menyadari itu wujud dari bersyukur, mengakui wujud kita sini nggak ada apa-apanya. Kita ini hamba. Iya, kita ini hamba, nggak ada apa-apanya. Jadi semakin itu baru kita mengenal diri kita. Karena orang yang ngaji pas apa man ara nafsahu faqad ara rabbahu. Iya kan? Ngaji ini ujungnya gelap-gelapan. Siapa yang mengenal dirinya, insya Allah dia akan mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Jadi dari awal dari situ, iya ya Allah, saya kurang apa nikmat yang Allah sudah kasih ke kita. 2009 saya nyalon nomor 1 DCS, daftar calon sementara. Giliran DCT jadi nomor 2. Padahal itu dulu nomor urut. Langsung drop. Gak mungkin mendapat 2 kursi. Terus nomor 1. Gak ngerti nih MK merubah 1 bulan sebelum pendaftaran. Suara terbanyak. Jadi Mustika Bahrum. Baca Pak. Nah itu 2014 dijadikan wakil ketua. Yang jadi kedua partainya Yusak. Jadi wakil ketua. Tengah ke situ, tengah itu. Iya. Apa-apa. Maju aja, maju aja.